Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video ini, kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum lanjut, silakan kalian bantu subscribe, like, share, dan komen pada channel ini. Kita mulai, perhatikan gambar ini ya. Nah, gambar ini itu terdapat beberapa macam contoh larutan. Ada larutan gula, ada larutan garam, ada oralit. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa larutan itu terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Nah, sehingga di sini jika larutan gula, zat terlarutnya adalah gula dan pelarutnya adalah air. Nah, jadi di sini ada airnya. Sama halnya dengan larutan garam, ya. Zat terlarutnya adalah garam dan pelarutnya adalah air. Kemudian oralit juga sama. Ketika nanti membentuk larutan oralit, maka zat terlarutnya olarit dan pelarutnya adalah air. Nah, itu adalah beberapa contoh larutan yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, jadi judul babnya adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sebelum masuk ke pengertian apa itu larutan elektrolit, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa larutan di sini bisa digolongkan berdasarkan daya hantar listriknya, itu ada dua macam. Ya, yang pertama itu adalah larutan elektrolit dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Kemudian, larutan elektrolit ini itu dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit yang sifatnya kuat dan larutan elektrolit yang sifatnya lemah. Sehingga di sini ada 3 larutan ya totalnya, larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Ya, nah kita bahas sekarang apa sih larutan elektrolit itu? Oke, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Ya, jadi dia larutannya itu bisa menghantarkan listrik. Kalau dia bisa menghantarkan listrik, secara logika berarti dia bisa digunakan untuk menyalakan sebuah lampu. Nah, apa sih buktinya kok larutan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik? Oke, kita perhatikan video praktikum berikut ini. Nah, praktikum berikut ini itu diambil dari channel Dava Gunawan ya. Di sini saya mengambil dari situ. Oke. Kita coba play. Oke, langsung ya. Nah, jadi ini ada beberapa larutan di sini. Ya, ada banyak sekali yang akan dilakukan proses pengecekan dia itu masuk larutan elektrolit atau bukan. Nah, tandanya kalau dia elektrolit tadi kan dia bisa menghantarkan listrik, otomatis yang elektrolit yang bisa menyalakan lampu. Nah, di sini ada alkohol. Alkohol ya. Nah, alkohol ini dicek pakai alat ya. Nah, ternyata ketika dimasukkan dalam larutan alkohol ini, kita lihat, oh ternyata di sini ada gelembung-gelembungnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, lampunya tapi tidak menyala. Oke ya. Kemudian, kita lihat untuk yang larutan selanjutnya. Nah, oke, ini sudah dimasukkan. Oke, kita lihat nyala lampunya. Oh, ternyata lampu juga tidak menyala untuk larutan betadin. Oke, selanjutnya adalah ini gula ya, larutan gula. Kita lihat, dimasukkan dalam larutannya, diuji.
Sebenarnya jika ini pembelajaran tatap muka, seharusnya ini bisa dilakukan di laboratorium, bisa praktek sendiri ya. Nah, ternyata air gula itu tidak menyala. Kita percepat lagi ya. Nah, ini kita lihat ini adalah bensin, kemudian air susu kedelai. Nah, ini coba kita lihat air aki. Nah, ini air aki ya. Oke, ada banyak gelembung dan lampunya juga menyala. Nah, dari video ini bisa kita simpulkan bahwa yang lampunya menyala itu adalah termasuk larutan elektrolit, dan lampu yang tidak menyala itu termasuk larutan non-elektrolit. Gitu ya. Oke, nah pertanyaannya sekarang adalah mengapa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik, dapat menyalakan lampu? Nah, di sini dijelaskan oleh teori ion Svante Arrhenius ya. Dia menamakan yang namanya teori ionisasi, bahwa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena larutan itu mengandung ion-ion ya. Kita ingat lagi ya bahwa ion itu ada ion yang positif dan ion yang negatif ya, yang dapat bergerak bebas. Jadi di dalam larutan elektrolit itu terdapat ion-ion yang bergerak secara bebas sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, contohnya misalnya nih ada suatu larutan AB gitu ya. Ini hanya contoh aja. Nah, larutan AB ini termasuk larutan elektrolit. Nah, ketika dalam bentuk larutannya ya, ini dia akan mengion jadi ion positif. Nah, misalnya ini ion positifnya A+ dan ion negatifnya, misalnya ini B-. Nah, gitu. Jadi, larutan elektrolit itu dalam bentuk larutannya, dia menghasilkan ion positif dan ion negatif yang bergerak secara bebas, sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik. Gitu. Oke. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari dari percobaan tadi juga sudah kita ketahui. Nah, ini saya akan memberikan contoh dari teori ionisasi tersebut ya. Nah, misalnya di sini ada larutan garam. Nah, kita tahu bahwa larutan garam itu mengandung senyawa NaCl ya, natrium klorida. Nah, NaCl ini ya dalam bentuk larutannya dia akan mengion ya, mengion jadi ion-ionnya tadi, yaitu ion positif dan ion negatif. Nah, ini jadi ion apa? Yang jelas jadi ion Na+, dan ion apa? Ion Cl-. Gitu. Nah, dia kan menjadi ion-ionnya. Nah, ion-ion ini itu bergerak secara bebas sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian kita juga lihat lagi di sini larutan cuka. Nah, larutan cuka di sini dia juga mengion. Ya, jadi apa? Jadi CH3 ya, CO- dan H+. Nah, ada ion positif dan ion negatif. Nah, kemudian asam klorida. Asam klorida masih ingat dia punya rumus kimia. Ini kalian bisa pelajari lagi pada materi tata nama senyawa ya, bahwa asam klorida itu punya rumus kimia HCl. Nah, HCl ini sendiri dia mengion jadi H+ dan Cl-. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah singgung tadi juga bahwa larutan elektrolit itu yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian sekarang larutan non-elektrolit. Yang jelas berarti kebalikannya, larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, contohnya apa sih? Ternyata adalah larutan gula. Tadi juga ada larutan kopi, kemudian dan sebagainya tadi ya di video. Nah, di sini dia tidak mengalami ionisasi, tidak mengalami reaksi ionisasi. Sehingga ketika kita tuliskan di sini, ya, ketika kita tuliskan di situ untuk reaksinya, berarti kita bisa menuliskan tinggal begini saja. C12H22O11 karena larutan gula itu kandungannya ini ya. Nah, ini jadi apa? Karena dia tidak menjadi ion-ionnya, maka ini tinggal kita coret. Nah, tinggal begini saja. Ini artinya bahwa dia itu tidak terionisasi.
Oke, sampai sini cukup paham ya. Nah, sehingga di sini kita bisa membedakan ya larutan elektrolit kuat, ini poinnya, elektrolit lemah dan elektrolit non-elektrolit, mohon maaf. Nah, ini kita lihat bahwa ketika nyala lampu, ketika dilakukan uji, ketika dia nyala lampunya terang, ya, dan di sini gelembungnya banyak, dia termasuk elektrolit kuat, gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau dia ternyata nyala lampunya redup dan juga gelembungnya sedikit, atau boleh juga nyala lampunya ini nyala atau tidak menyala, tetapi ada gelembungnya meskipun sedikit, itu juga sudah termasuk dalam elektrolit lemah. Pokoknya salah satu ini harus ada, itu nanti masuk elektrolit lemah. Kemudian non-elektrolit jelas tidak menyala dan tidak ada gelembungnya, begitu. Nah, sehingga kita secara reaksi kita bisa membedakan bahwa untuk larutan elektrolit kuat dia terionisasi sempurna. Maksudnya apa? Terionisasi sempurna itu adalah semua ion-ionnya itu terionisasi seluruhnya. Ya, jadi tadi misalnya adalah HCl ya, HCl dia kan jadinya ketika mengion itu jadi H+ ya dan Cl-. Nah, oke. Nah, ini itu semuanya itu terionisasi. HCl itu semuanya jadi H+ dan Cl-. Nah, sedangkan yang terionisasi sebagian untuk punyanya elektrolit lemah ini, kita ambil contoh yang tadi asam cuka ya, CH3COOH, dia kan mengion jadi CH3COO- dan H+. Nah, ini hanya sebagian aja. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata memang karena ini abstrak ya, tapi kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengamatinya dari yang tadi lampunya redup. Kalau yang lampunya terang berarti dia terionisasi sempurna, karena kan banyak tuh ion-ionnya banyak, sehingga dia larutan dalam larutan tersebut ketika ion-ionnya banyak berarti banyak sekali atom-atom ya yang dapat menghantarkan listrik. Nah, sedangkan yang di sini yang untuk yang elektrolit lemah itu kan sedikit. Sedikit ini redup ya, berarti kan dia sedikit gitu. Oke, sedangkan yang non elektrolit ini dia otomatis tidak terionisasi. Sampai situ untuk video kali ini, jangan lupa subscribe ya. Di sini kalian mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, mendapatkan beberapa pengetahuan yang mungkin bermanfaat. Nah, ganti kalian untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, serta nanti ketika digunakan untuk pembelajaran selanjutnya, misalkan untuk UAS, untuk UTS, atau untuk kenaikan kelas ujian, bahkan untuk SNMPTN atau untuk SBMPTN. Nah, kalian bisa melihat video ini lagi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.